Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, obrolan pas di sini kembali lagi di siang hari ini ya. Dan untuk Anda pemirsa opini yang lagi berkendara atau juga ada mau niat untuk berkendara di jalan, untuk Anda yang biasanya nih, khusus nih ya, bagi para perokok ini yang biasanya punya habit merokok di jalan sambil nyetir ataukah sambil bawa kendaraan bermotor. Nah, sebaiknya stop dulu merokoknya, karena apalagi untuk Anda yang biasanya ngerokok terus buang abunya keluar. Nah, kita harus sadar bahwa kita hidup di jalan itu ada juga orang lain di belakang kita. Jadi jangan sampai nanti abunya itu masuk ke mata pengendara lain yang akan menimbulkan celaka ya. Bisa saja terjatuh atau juga matanya perih. Jadi tidak bisa berkendara secara normal. Nah, jadi sebaiknya untuk Anda hindari ya kebiasaan-kebiasaan buruk untuk kita hidup di jalan ya. Kita ngobrol lagi bersama dengan advokat kita Bang Ismail Jumrah. Nah, untuk Bang Ismail kita kembali lagi nih Bang. Ternyata saya juga baru tahu untuk advokat itu juga menangani kasus-kasus perceraian juga. Ya. Saya kira itu hanya di kalangan selebritis. Saya kira untuk kita sebagai yang manusia biasa hanya datang ke KUA, selesai sidang, dapat kartu kuning sudah. Tapi ternyata ada juga untuk ke advokat juga. Ya, untuk advokat lebih ke mungkin pembagian harta kalau gini ya. Mungkin ya haknya lah mau diambilnya. Oke, termasuk juga hak asuh anak juga. Iya, termasuk. Oke, nah biasanya nih Bang, kita juga mau bagi ilmu nih. Untuk bukan berarti kita mengharapkan akan ada yang cerai, bukan. Ya. Tapi kita mau bagi ilmu nih untuk hak asuh anak Bang. Ini kan simpang siur kalau kita lihat, wah selebritis katanya yang penting bapaknya punya banyak uang, bisa ngasuh anaknya, anaknya bisa sama sang bapak gitu. Nah, kalau untuk hak asuh anak ini sebenarnya seperti apa peraturannya sendiri, Bang? Ya, kalau peraturannya sih sebenarnya balik-balik ke ada undang-undangnya juga sih. Tapi lebih ke orang tuanya sebenarnya. Kalau memang mampu yang si ibu ya kita kasih. Nah, kalau enggak ya orang bapaknya sekalian gitu. Oke. Berarti pertimbangannya ini untuk kategori hak asuh ini dari usia anak umur berapa nih Bang? Nah, kalau usianya di bawah berapa tahun ya kemarin ya? Yang pasti gini Bang, untuk hak asuh itu mungkin balita ya, untuk itu ke ibunya biasanya gitu. Tapi kalau banyak juga sekarang ibunya nggak mampu atau memang lagi sibuk gitu. Ada juga yang memang ya mereka sepakat gitu. Untuk anak ya kita tetap usahakan sebaik mungkin lah gitu. Gitu Bang. Oke, untuk dirawat sama-sama baik itu entah di rumah sang ibunya atau bapaknya. Pokoknya kapan ada keperluan ibu mau ajak jalan juga bisa gitu Bang. Mayoritas sih sebenarnya kalau yang orang cerai itu lebih ke harta Bang. Oke, yang sangat sensitif sekali ini gitu Bang ya. Tapi kalau masalah anak biasanya masing-masing lah. Oke. Gitu. Tergantung kesepakatan bebas mereka ya. Mau siapapun juga yang dapat hak asuh. Benar. Pada saatnya sang bapak mau ngajak anaknya nginep di rumah bapaknya juga bisa gitu ya. Oke, kebanyakan adalah untuk harta gono gini. Mayoritas hampir segitu. Harta gono gini ya. Oke, nah untuk Bang Ismail ini kan juga kebanyakan bisa dilihat hampir Bang ya. Untuk lawyer ini kebanyakan dari orang Medan ini Bang. Seperti kita lihat di lawyer-lawyer yang sering muncul juga di TV kan kita lihat kan. Nah, ini sebenarnya memang turun-temurun kah? Atau memang kebetulan saja ini, Bang? Kalau sebenarnya sih enggak juga, sama lah. Sama banyak juga orang-orang dari Jawa juga banyak. Mungkin orang Medan ini terkenal lebih vokal mungkin. Mungkin ya suaranya aja mungkin udah meyakinkan gitu. Untuk membela begitu ngomong, wah sudah tegas, lugas gitu Bang ya. Tapi ya sebenarnya enggak lah, sama aja. Sama aja ya. Banyak juga orang-orang dari Bengkulu pengacara-pengacara hebat kok gitu. Berarti itu hanya segelintir ya obrolan-obrolan santai gitu Bang ya. Bukan santai aja. Lawyer ya banyak kan orang Medan, tapi tidak pada nyatanya tidak gitu Bang ya. Nah kalau pengalaman juga dari Bang Ismail, apabila nih mungkin juga untuk teman-teman mahasiswa juga yang sekarang lagi kuliah juga di Fakultas Hukum, kalau dia ingin menjadi seorang advokat Bang, nah step-step apa nih yang harus dia tempuh? Ya minimal dia memang ya niat sih, utamanya niat. Yang kedua memang dia harus ya serius untuk menjadi seorang advokat. Paling nggak dia ikut
magang di kantor advokat. Oh, Oke, biar punya ilmunya dulu. Betul Bang, ya? gitu. Jadi kita ikutkan dia serta di mana kita sidang, di mana kita ada kasus, dia harus ikut untuk melihat langsung gitu, Bang. Oke. Nah berarti begitu selesai kuliah sebaiknya langsung nih bisa magang di kantor advokat gitu Bang ya? Tergantung si orangnya sih. Kalau memang dia niat biasa, Bang izin Bang, boleh nggak aku ikut sama Bang ajarin ya? Itu kita senang itu. Malah kita rangkul yang gitu-gitu. Oke. Ya. Karena memang berarti dia ada niat gitu. Benar. Betul. Nah setelah itu baru nanti bisa ngambil sertifikasinya untuk di di PKPA. PKPA-nya. Oke. Kita ikutkan sertakan dia PKPA. Ya kalau dia lulus nanti kita sumpahkan gitu. Oke. Nah ini untuk ujiannya itu di mana Bang? Di Bengkulu sendiri kah atau memang harus? Untuk saat ini ada di Bengkulu Bang. Oh, banyak ada ya? sih, banyak. Dari Peradi juga ada, dari KAI juga ada. Tergantung dia mau kemana arahnya. Oke. Nah perbedaannya mungkin Bang, kita juga sharing pengetahuan juga nih Bang. Ini kan ada juga apa kita bisa organisasi Ya OA ya. OA berarti Bang, organisasi advokat gitu. Nah kalau yang Peradi tadi itu Bang? Kalau Peradi itu kan kalau dibilang memang udah ada lama sih Bang. Dia ada dua juga sih, saya sama Oto mungkin ya. Oke. Jadi di Bengkulu ini juga udah banyak sih OA. Dari KAI aja udah ada 2 itu. Gitu. Oke. Peradi 2, KAI 2, mungkin ada lagi OA-OA lain gitu. Memang udah banyak sekarang Bang. Oke. Jadi ini enak lah, bebas sekarang kalau untuk calon-calon advokat baru, tinggal dia mau kemana aja arahnya. Oke, sudah ada nih senior-seniornya mau bergabung di organisasi yang mana gitu. Oke, jadi bisa juga kita dapat ilmu dari senior juga. Tempat magang pun juga iya gitu. Nah, kalau untuk selama ini Bang, dari 2021 sampai sekarang menjadi seorang advokat, ada nggak rasa-rasa kegelisahan dari Bang Ismail ini? Insya Allah, alhamdulillah kalau kegelisahan sih enggak sih ya. Tapi ya kalau kita lagi berproses, ada juga sih yang case itu kayaknya agak berat gitu, tapi tidak gelisah gitu. Oke. Nah kalau untuk jam kerja kan juga tidak ada jam kerja advokat ini kan Bang ya? Bebas. Dia bebas ya? 24 jam. Oke. Begitu tengah malam pun juga klien ngubungi kan, saya ada masalah nih, saya harus butuh tempat curhat sekarang, saya harus ngambil langkah hukum seperti apa gitu. Boleh Bang. Kita tidak menutup waktu lah, mau di mana dia ketemu, mau kapan dia, kita siap gitu. Oke, berarti seorang advokat juga waktunya harus 24 jam ada gitu Bang ya? Ya, kalau boleh sih seperti itu. Tapi mungkin ada juga yang mungkin faktor umur juga, mungkin dia malam tidak mau diganggu gitu. Tapi kalau yang kami ini ya siap aja lah. Oke. Standby terus pokoknya Bang. Terus. Begitu ada klien mau ngubungi, mau sharing tentang problem hukum. Nah, selain untuk masalah hukum, seseorang itu bisa datangi advokat kapan aja Bang berarti? Bebas Bang, bisa aja kapan aja. Nggak masalah hukum juga, mungkin dia mau sharing-sharing ya kita boleh gitu. Oke. Nah, kalau untuk ini kan juga mungkin juga ada dari pemirsa opini mau mendirikan satu perusahaan misalnya. Nah ini kan biasanya kalau saya lihat nih Bang ya di toko-toko misalnya ada tuh advokatnya, pengacaranya si A. Oh iya. Nah itu gimana bisa seorang advokat itu menjadi apa ibaratnya pengacara satu perusahaan kah atau seperti apa? Penasehat? Ya bebas Bang, bisa sih. Dia bisa juga dipegang salah satu perusahaan untuk ya kalau memang nanti perusahaan itu ada bermasalah, mungkin dia yang turun. Oke. Nah berarti itu kalau di sana mekanismenya ada semacam MOU, kontrak MOU ya. Berapa MOU. tahun gitu Bang ya? Pasti MOU. Oke, berarti misalnya kita ada perusahaan nih butuh lawyer. Ya. Oke, karena kan ya namanya perusahaan siapa tahu suatu saat ada problem gitu Bang ya. Gitu. Oke, berarti bisa juga nih untuk advokat ini menjadi juga penasehat. Penasehat pribadi juga bisa Bang? Bisa. Karena kalau kita lihat kan selebritis banyak tuh. Ya. Ada masalah entah itu masalah hukum kah atau masalah perceraian tadi kah. Oh hubungi lawyer saya aja gitu. Ya itu balik-balik ke kesepakatan sih. Ada juga yang per MOU, ada juga per case, boleh. Beda. Oke, berarti bisa juga semacamnya penasehat pribadi juga, penasehat keluarga juga gitu. Oke, wah luar biasa sekali. Berarti untuk serunya profesi advokat ini seperti itu Bang ya? Seru Bang, seru. Bisa ketemu dengan orang banyak. Yeah. Nah kalau antara advokat sama kalau di sidang itu kan ada yang namanya jaksa penuntut umum Bang ya? Yeah. Nah ini
advokat kah atau dari pihak pengadilan nih Bang? Kak, kalau jaksa tuh memang kan dia beda bang. Oh, Dia tetap oke. APH, tapi beda ini kita, beda jalur gitu. Kalau dia kan Oke. lebih ke institusi, ke pemerintahan. Oke, berarti kalau untuk jaksa penasihat umum terus Ya. juga penuntut umum, Ya. ini ke institusi pemerintahan ya. Iya, karena mereka kan kalau dibilang pegawai kan gitu. Oke. Kalau kita kan bebas, free. Oke, nah berarti posisi advokat ini ada di sisi sebelahnya berarti dong? Enggak, kalau posisinya sama sih. Kita sama-sama APH gitu. Hmm. Jadi APH itu kan ada 4 tuh kan. Heeh. Kepolisian, hakim, jaksa, pengacara. Oh, Cuma yang oke. 3 ini kan dia lebih ke pemerintah. Benar, Nah, benar. Kalau advokat dia independen, kita bebas. Oh, oke, seperti itu. Nah, yang belum tahu nih APH itu Bang. Ya, Apa itu penegak Bang? hukum. Nah, aparat penegak hukum ya, karena di dunia advokat ini juga banyak singkatan-singkatannya Bang Betul, ya. banyak. Banyak singkatan. Jadi yang belum terbiasa nih, sama seperti saya belum terbiasa tentang seputar hukum, kita cocok nih menghadirkan sosok Bang Ismail di opini kali ini. Nah, Bang Ismail, kita break dulu Bang. Siap. Kita akan ngeteh-ngeteh dulu di siang hari ini sambil nanti menjelang makan siang. Untuk Anda pemirsa opini, jangan kemana-mana. Kami berdua masih akan kembali lagi untuk Anda tetap setia di opini obrolan pas di sini.